Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Pagi hari ini kita mengkaji surat Ali Imran ayat 12 dan 13 di halaman 488. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Qul dawuh sira Muhammad lilladzina kafaru maring wong-wong akeh kang padha kafir. Satughlabuna yakti bakal teman-teman dikalahake sira kabeh. Wa tuhsyaruna lan bakal digiring sira kabeh ila jahannama maring neraka jahannam. Wa bi'sal mihad lan sak olo-olone panggonan. Jadi orang-orang kafir itu pasti akan dikalahkan dan kemudian nanti di hari kiamat akan digiring masuk ke neraka jahanam, dan neraka jahanam itu tempat yang paling buruk. Jadi turunnya ayat ini adalah, kalau kita lihat di bawah setelah terjemahan itu, setelah perang Badar. Perang Badar itu perang pertama yang diikuti oleh Nabi, maksudnya perang pertama antara orang Muslim yang hijrah ke Madinah melawan orang-orang kafir Quraisy yang tetap berada di Mekkah. Ini baru hijrah tahun pertama sudah ada peperangan yang terbesar dan paling dahsyat yang dialami oleh umat Islam. Kenapa perang Badar ini paling dahsyat dan paling besar? Meskipun jumlah tentara muslim itu hanya 313 orang. 313 itu kalau Jumatan kita di sini ini kira-kira separuh ini ya, separuh isinya masjid ini. Itu 300 orang. Itu melawan tentara kafir Quraisy 1000 orang tentara. 1 dibanding 3. Yang lebih lagi, tentara kafir Quraisy itu sudah terlatih, persenjataannya lengkap. Mereka itu tentara-tentara yang sudah profesional, persenjataannya lengkap, ada baju zirah itu baju besi, sama helmnya itu, persenjataannya lengkap, ya ada pedang, ada tombak, ada panah, kendaraannya ada lengkap, ada kuda, ada onta, ada kereta, logistiknya juga
lengkap, makanan, perbendaraan, persiapan minuman lengkap. Ini tentara yang sudah profesional melawan tentara dalam tanda kutip tentara muslim yang orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak pernah latihan perang, persenjataannya bawa sendiri-sendiri, yang punya pedang-pedang, yang punya panah-panah, yang punya tombak-tombak. Pakaian perangnya tidak lengkap, tidak semuanya mempunyai zirah, tidak semuanya punya pakaian besi itu. Kendaraannya juga kavalerinya, kalau kavaleri pasukan Quraisy lengkap tadi. Kalau pasukan Islam itu siapa yang punya kuda, siapa yang punya onta, itu disumbangkan untuk perang. Maka ketika di peperangan itu umat Islam menang, itu menjadi satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa politik yang sangat besar. Nah, setelah kemenangan itu, maka Rasulullah SAW bersama pasukannya kembali ke Madinah. Maka di situ kemudian di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, suku-suku Yahudi yang sangat kuat di Madinah itu. Ada suku Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Khazraj. Banyak sekali suku-suku Yahudi yang masih sangat kuat. Ketika umat Islam sudah memenangkan perang pertama itu, maka Rasulullah SAW menemui orang-orang Yahudi itu. Saya bacakan di edisi yang asli, yaqulu ta'ala qul ya Muhammad lil kafirina satughlabuna ay fid dunya. Dawa sira Muhammad maring wong-wong kafir, satughlabuna yakti bakal teman-teman dikalahkan sira. Jadi Nabi Muhammad datang pada orang-orang Yahudi. Ay fid dunya, di dunia kalian pasti akan dikalahkan orang-orang kafir. Wa tuhsyuru wa tuhsyaruna lan yakti bakal digiring sira kabeh. Ai yaumal qiyamah, yaiku ing dina kiamat. Ila jahannam wa bisal mihad, maring neraka jahanam lan sak ala-alane panggonan. Waqad dzakara Muhammad bin Ishaq bin Yasar an Asim bin Amru bin Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asaba min ahli Badrin ma asaba wa raja'a ilal Madinati jama'al Yahud fi sauqi Bani Qainuqa. Setuhun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak marine menang ing perang Badar lan bali maring Madinah, jama'al Yahud fi sauqi Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpulaken wong-wong Yahudi ing dalem pasare Bani Qainuqa. Orang-orang Bani Qainuqa, salah satu suku Yahudi di Madinah, itu dikumpulkan di pasar. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya ma'syarul Yahud, wong-wong Yahudi kabeh. Islamu, berarti mereka belum masuk Islam. Islamu qabla ayyusibakumullahu bima asaba Quraisyan. Islamu mlebu Islam sira kabeh sadurunge ngenani ing sira kabeh kaya dene kejadian kang ngenani wong-wong Quraisy. Artinya diancam oleh Rasulullah, kamu masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam maka akan terjadi apa yang dialami oleh orang-orang Quraisy, yaitu dikalahkan oleh pasukan Islam.
Faqalu mongko ngucap sapa wong Yahudi Bani Qainuqa, ya Muhammad, he Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika, aja nggumunake ing sira ing awak nira an qatala nafaron min Quraisyin, yen to wis mateni sira ing kelompok ing golongan min Quraisyin saking wong-wong Quraisy. Kanu aghmarun la ya'rifunal qital, kata orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan memang terkenal sombong, ya, tidak mau menerima kebenaran. Ojo nggumunake ing sira mergo mateni wong Quraisy. Kanu aghmarun, ana wong Quraisy itu aghmarun, wong kang bodoh. La ya'rifunal qital, orang ngerteni ing peperangan. Innaka wallah, setuhune sira he Muhammad, wallah, demi Allah. Nah ini ya, orang Yahudi pun sumpahnya itu demi Allah. Lau qatal tanah yakti lamun merangi sira maring kita, la arafta yakti bakal ngerti sira anna nahnun annas, setuhune ingsun kabeh ini wong Yahudi iku menungso, wa annaka lam talqa mithlana, lan setuhune sira iku ora bakal bisa ngalahake madani wong kang sepadane kita. Jadi dia mengatakan bahwa wong Quraisy itu bisa kamu kalahkan karena mereka bodoh, tidak ngerti perang. Tapi kalau kamu melawan kami, tidak akan terjadi seperti yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Maka karena itulah kemudian fa anzalallahu dzalika min qaulihim, Allah kemudian menurunkan ayat ini. Kul, jadi karena dibantah seperti itu maka ayat itu turun. Kul Muhammad, dawuh lilladzina kafaru, pada orang-orang kafir itu, satu gelabuna atau syaruna ila jahannam. Kita lanjutkan ayat 13. Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarunaha mithlaihim ra'yal ain. Yakti temen wis ana lakum kanggo sira kabeh ayatun iku tanda-tanda fi fi'atainil taqata, ing dalem golongan loro kang perang sapa golongan mau. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi, golongan siji iku perang fi sabilillah yang dalam dalane Allah. Wa ukhra kafiratun, lan golongan liyane kafiratun iku kufur, wong kafir. Ya raunaha mithlaihim ra'yal ain, padha nyawang, padha ndeleng wong-wong golongan kang kafir mau, mithlaihim sepadane jumlahe wong-wong kang perang ing sabilillah. Ra'yal ain iku paningal kang nyoto. Nanti kita jelaskan. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, lan utawi Allah iku nguwataken sapa Allah binasrihi kelawan pitulungan Allah may yasha, wong-wong kang dikersakake Allah. Inna fi dzalika la'ibratul liulil absar, utawi kang kaya mengkono mau la'ibratun yakti ana pelajaran liulil absar maring wong-wong kang duweni peningalane ati. Jadi di sini dicontohkan ada dua, ini cerita perang Badar ini. Dua kelompok yang berperang, kata Allah. Satu kelompok berperang di jalan Allah, orang-orang muslim. Satu kelompok itu kafiroh, orang-orang yang kafir. Tetapi apa yang terjadi? Yarawnaha mithlahim yu'ra'yal ain. Dua kelompok ini itu melihat lawannya itu seperti jumlahnya itu sama. Mithlaihim, sama, sepadane wong-wong akeh. Ra'yal ain, dengan pandangan yang betul-betul nyata. Ro'a yaro itu memandang, melihat. Ain kan pandangan mata. Artinya apa ini? Jadi dalam peperangan tadi yang orang kafir itu jumlahnya 1000, orang muslim jumlahnya 300, kelihatan sama.
Orang kafir melihat tentara muslim, semua tentara kafir itu melihat tentara muslim kelihatan 1000 orang. Dan sebaliknya tentara muslim yang jumlahnya 300 itu, 313, itu melihat tentara kafir seolah-olah jumlahnya 313. Jadi ini yang disebut yarawnaha mithlahim ra'yal ain. Mengapa demikian? Ini di sini dijelaskan. Jadi ada setelah peperangan itu ada tawanan perang, ya. Ada yang ditahan sebagai tawanan perang. Itu ditanya, diinterogasi oleh tentara muslim. Ditanya, nah, di antara para tawanan perang itu mengatakan bahwa kenapa kalian ini kan sudah punya persenjataan yang lengkap, jumlah kalian itu banyak, kok kalian bisa kalah oleh tentara muslim? Apa jawab tawanan perang ini? Loh, kami ini menghadapi tentara yang jumlahnya sama persis dengan tentara kami, gitu ya. Jadi mereka itu melihat tentara Islam yang jumlahnya 300 itu seperti 1000 orang tentara. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah mengenai perang Badar itu, kan ini tentara di padang pasir itu kan padang pasirnya luas, tentaranya sedikit, perang itu kan 1 lawan 1. Jadi tentara Islam itu yang maju melawan 1 melawan 3 itu terlihat seperti dia itu mempunyai bolo yang banyak yang tidak terlihat begitu. Perangnya itu seperti, bayangkan 1 lawan 3 dengan persenjataan yang seadanya. Tetapi atas pertolongan Allah, makanya wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Dan Allah memberi penegasan pertolongan, bala bantuan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bacakan di sini di bagian bawah ini, ya, disebutkan saya melihat mereka jumlahnya seperti 1000 orang, kata pasukan yang ditahan dari orang-orang Quraisy itu. Saya bacakan di sini yang dimaksudkan yarawnaha mithlahim ra'yal ain itu apa? Di versi terjemahan tidak dijelaskan. Saya bacakan di versi aslinya. Yarawnahum mithlahim ra'yal ain. Podo ningali wong-wong kafir mau, atau podo ningali golongan loro mau, siji maring liyane mithlahim iku podo sepadane. Ra'yal ain kali peninggalan kang nyoto. Qala ba'dul ulama, ngendika sebagian ulama, fima haka Ibnu Jarir. Saking kang diriwayataken saking Ibnu Jarir. Yarul musyrikuna yauma badrin lil muslimina mithlahum. Padha ningali wong-wong padha katon, wong-wong musyrik padha ketok ndelok wong-wong musyrik padha ing dina Badar marang tentara Islam iku jumlahe padha karo wong-wong pasukan kafir. Fil adati ing dalam jumlahnya kelihatan sama. Ra'ya yunihim ing ndeloke moto-motone wong kafir. Ai jalallahu dzalika fi marawahu sababan linasratil islami alaihim. Jadi Allah dalam cara menolong membantu pasukan Islam itu dengan menurunkan tentara yang tidak terlihat. Di surat yang lain disebutkan begitu, ada tentara yang tidak terlihat. Ini ai yarul fi'atul muslima al fi'atul kafiroh. Jadi orang muslim melihat tentara kafir itu jumlahnya sama dengan orang tentara muslim, sebaliknya tentara muslim melihat juga sama. Jumlah orang-orang tentara muslim itu seperti jumlah mereka. Rasulullah SAW ini ahli strategi. Jadi malam hari ketika sudah sampai di Badar itu
Rasulullah mengirim mata-mata. Dari mata-mata itu ditanyalah, ada seorang suku Badui kulit hitam yang tinggal di padang pasir, ditanya suku Badui ini, berapa jumlah pasukan kafir Quraisy itu? Banyak katanya ya. Ini orang Badui itu kan enggak ngerti. Banyak katanya. Akeh itu piro? Enggak tahu, pokoknya akeh. Maka Rasulullah SAW tidak kehilangan akal. Beliau seorang yang ahli strategi dan dituntun oleh wahyu, maka ditanya, wis nek awakmu gak ngerti piro jumlahe, iku nek wayahe mangan mbeleh unta piro, gitu ya. Jadi kan membawa logistik tadi ya. Logistik itu onta yang untuk perang dan onta yang untuk makan itu dibawa semua. Maka si Badui ini ngerti kalau yang onta yang disembelih berapa. Oh, orang-orang itu nyembelih 9 ekor. Kadang-kadang kalau siang 10 ekor, kalau malam 9 ekor. Ya, begitu Rasulullah tahu informasi, dapat informasi bahwa dari orang Badui tadi bahwa jumlah onta yang disembelih itu 9 sampai 10 ekor. Rasulullah SAW langsung menyimpulkan, mengasih tahu pasukan, beliau mengetahui bahwa jumlah pasukan Quraisy adalah 1000 orang. Jadi berarti hitungannya apa? 1000 orang. Berarti satu orang itu 100 orang ya, untuk satu onta. Satu onta dimakan untuk 100 orang. Jadi tahu Rasulullah dengan cara spionase semacam itu tadi, melihat, tanya pada orang Yahudi berapa onta yang disembelih untuk makanannya pagi, siang, dan malam, maka Rasulullah tahu bahwa itu 1000 orang pasukan. Maka pada malam hari itulah Rasulullah SAW bermunajat pada Allah SWT. Beliau tahajud dan berdoa, ya Allah, saya hanya mempunyai pasukan 300 orang dan kondisinya pas-pasan. Kami akan menghadapi 1000 orang bala tentara yang lengkap dan berpengalaman. Ya Allah, kalau besok pada pagi hari dan siang hari kami berperang melawan pasukan-pasukan kafir itu dan kami kalah ya Allah, maka kami akan habis semua dan agamamu juga akan hilang di muka bumi. Karena itu ya Allah, berilah kami kemenangan. Itu doa Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Maka pada peperangan itu kemudian terjadilah kemenangan yang gilang gemilang itu. Kita lanjutkan halaman berikut 490 ayat 14 dan 15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dipaesi lin-nasi kanggo menungso, dipaesi apa? Dipacai ya, dihiasi. Ibu-ibu kalau dulu paes ya, paes itu maca. Dipaesi kanggo menungso hubbus syahawati, apa seneng demen asyahawati maring kesenengan. Manusia itu oleh Allah ini sudah didalilkan ini bahwa menungso itu diciptakan dening Allah Subhanahu wa taala khalid dilengkapi digawani rasa seneng syahwat. Jadi syahwat itu bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ya syahwat. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia karena dulu para pejuang kemerdekaan itu adalah para ulama, ya, tokoh-tokoh Islam yang menguasai bahasa Arab. Maka setelah bahasa Indonesia dijadikan bahasa Arab, bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional, maka banyak bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Syahwat, ya, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak,
Di pemerintahan kita, sistem politik kita, DPR, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab semua itu. Dewan, Diwan. Diwan itu lembaga, tempat orang berkumpul, Diwan. Perwakilan dari kata apa? Wakil. Wakil bahasa Arab, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Allah itu wali kita yang paling hebat dan wakil kita yang paling hebat. Wakil itu bahasa Arab. Rakyat, ra'ya, bahasa Arab. Jadi tiga-tiganya itu Dewan Perwakilan Rakyat itu diambil dari bahasa Arab. Ya, majelis MPR. Majelis jelas bahasa Arab. Kita ini sekarang melakukan majalis, kata orang-orang jamaah ampel. Majalis itu duduk-duduk begini, duduk ini. Majelis tempat orang duduk. Permusyawaratan, ya, musyawarah pasti bahasa Arab. Ya. Syawaro, yusyawiru, bermusyawarah. Rakyat, ya rakyat tadi juga bahasa Arab. Jadi lembaga tertinggi kita ini namanya diambil dari bahasa Arab. Ra'yah itu menjadi rakyat. Terkenal hadisnya ya, kullukum ra'ain. Kita semua ini kata Rasulullah SAW adalah penggembala, ra'ain, penggembala. Wa kullu ra'ain mas'ulun an ra'iyatihi. Semua penggembala, tukang angon, iku arek angon itu dijalui pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, saking angon-angone, ya, hewan yang pelihara itu. Jadi ra'in itu dari kata sama dengan kata fi'il isim fa'il, ra'iyah yang kemudian menjadi rakyat itu dari kata ro'a. Jadi ra'iyah itu kita, rakyat itu dari kata orang banyak yang diatur, digembalakan oleh pimpinan. Ra'iyah, maka bahasa Indonesia menjadi rakyat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Menungso wis dipaesi karo Allah Subhanahu wa taala demen maring kesenangan apa saja yang secara menungso diciptakan oleh Allah, bleger wis dilengkapi, diinstal di situ, senengannya itu diberi kesenangan, kelangenan. Apa saja? Minan nisa'i, saking wong-wong wadon. Laki-laki seneng ke perempuan itu sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau laki-laki seneng laki-laki, nah itu error. Sudah jelas error ya. Installnya nggak ada. Itu orang error. Jadi sudah jelas ini. Laki-laki kok melambai ya, gitu. Seneng sama laki-laki, nggak ada installnya, nggak ada sistemnya di apa namanya yang sudah diinstal oleh Allah itu. Yang ada itu hubbus syahwati minan nisa, seneng wong-wong wadon, wal banina, seneng marang anak putu ya. Waduh, kalau sudah ngomong soal putu, soal anak wis gak ono eleke. Itu sudah diinstal oleh Allah, sudah ndak usah nek koncone cerita soal putune gak mari-mari, ya kan? Cerita soal anake gak mari-mari, gak ono eleke. Wis gak usah dipaido. Iki installnya di sini sudah ada installan dari Allah Subhanahu wa taala. Iku lho. Nek cerita anake diapi-apino, sudah ndak usah begitu, Bu. Installnya di sini sudah ada. Itu sudah nggak bisa diutak-atik itu. Kalau kita nginstall di Marinas itu bisa ditambahi apa namanya aplikasi ya. Tapi kini installannya Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya asli ori dari Allah Subhanahu wa taala. Seneng anak, seneng putu. Sudahlah kalau ngomong soal putu ya. Podo ae sama, saya juga begitu. Gak ono eleke. Apa kata orang Jawa? Wingko katon kencono. Jelas wingko loh. Wingko itu kan kata seperti emas ya. Podo-podo apa kuningnya kayak gitu. Saking senengnya pada anak dan cucu. Karena
itu sudah diinstal oleh Allah. Wal qanatiril muqantarati lan donya brana kang dikumpulaken, seneng donya brana sudah install, sudah aplikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seneng ngumpulkan harta benda itu sudah install dari Allah, aplikasi sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesenangan dia mengumpulkan harta benda tadi? Minadzahabi, saking emas, wal fiddati lan perak, wal khail musawwamati lan hewan-hewan tumpaan kang dihiasi. Jadi kita diinstal oleh Allah, senang pada perempuan, senang pada anak, senang pada harta benda. Bentuknya apa? Emas, perak, ya, emas. Nggak ada kok orang kok terus senang besi gitu ya. Karena sudah emas itu sudah diinstal oleh Allah. Senangannya semua orang pasti senang emas. Semua orang pasti senang fiddah, perak, karena sudah diinstal. Wal khail musawamatilan, tumpaan kang dipaesi. Wong seneng mobil, sudah ndak usah dipaido. Ya, zaman dulu al khail ini kuda al musawamah yang dilengkapi kuda itu dari zaman dulu sudah ada variasi itu, bukan cuma sekarang toh. Wah, sepeda motor di kayak variasi apa ya, sudah ndak usah dipaido. Itu orang yang normal. Wong seneng duwe sepeda motor terus divariasi, dikei lampu, dikei sembarang ditambahi, bane wis api-api diganti cilik, ya. Spion wis api-api dihilangi. Orang Jepang itu, ibu-ibu bapak, profesor-profesor Jepang itu yang sampai botak itu mikir caranya ya apa awak dewi ke sepeda motoran gak ditolak-tolak memburi. Diketemukanlah koco tadi dipasang, itu profesor Jepang sampai botak. Lho nduk kene diuntir nang barara ya diproduk apa iki. Profesor Jepang itu botak itu mikir ya apa carane wong-wong sepeda motoran gak tolak-tolak memburi. Diuntir sama anak-anak. Nah, tapi ini cerita lucu. Kenapa kok disebut spion? Nah, kalau mobil lain lagi ceritanya. Ini ceritanya itu Pak supir ini ya punya kernet namanya Yono. Nah, karena masih tadi itu belum ada, orang Jepang belum menemukan nyetiri tadi bemo. Kalau mau belok nanya ke belakang. Spion, nggih Pak sepi, maka belok. Makanya kemudian dinamakan spion. Jadi spion itu tanya ke Yono. Yon spion, nggih Pak sepi, nggih belok. Jadi spion itu dari tanya tadi itu. Nah, ini Kartolo ya. Jadi wal khail musawamati, sepeda motor tumpaan mobil yang kita hiasi. Ya. Seneng kita, wis gak usah dipaido, itu instalan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal an'ami lan raja kaya, hewan-hewan piaraan. Ya, ada yang seneng kuda, ada yang seneng ayam, ada yang seneng kucing. Itu install dari Allah Subhanahu wa taala. Wal harthi lan tanduran, taman-taman. Artinya kekayaan dari dalam bentuk hewan-hewan kendaraan yang dijadikan kendaraan, atau hewan-hewan piaraan, atau tanaman-tanaman kebun yang luas. Itu semua adalah hiasan yang sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diingatkan dzalika mataul hayatid dunya. Semua itu kang kaya mengkono kabeh iku mataun, iku kesenangan al hayatid dunya, urip ing donya. Wallahu indahu husnul ma'ab, lan utawi Allah indahu iku ing sandinge Allah Subhanahu wa taala husnul ma'ab, iku saapi-apike panggonan bali. Tadi meskipun itu sudah diinstal oleh Allah, tetapi diingatkan itu hanya kesenangan dunia, nggak ada apa-apanya nanti dibanding kebahagiaan, kesenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itulah yang disebut nanti husnul ma'ab, tempat yang
terbaik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di halaman 491. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak akan tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini merupakan harta benda, dan harta benda yang paling baik ialah al-mar'atus sholihah. Inna dhara ilaiha sarrathu. Jika dipandang ia menyenangkan. Wa in amaroha ata'athu. Dan jika disuruh dia taat. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Jika ditinggal pergi ia menjaga kehormatan dirinya dan harta benda suaminya. Ini hadis yang sangat terkenal. Hiasan yang paling indah di dunia itu adalah dunia ini penuh dengan perhiasan. Ad-dunya mata'un, utawi donya iku mata kesenengan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu, lan utawi sing paling baguse kesenengan ing donya itu al-mar'atus sholihatu, yaiku wong wadon kang saleh. Inna dhara ilaiha lamun sira nyawang ilaiha marang wong wadon sarrathu, maka wong wadon mau nyenengake hu marang wong kang nyawang. Wa in amaroha ata'athu, lan lamun merentah sapa wong maha maring wong wadon ata'athu, mongko bakal manut sapa wong wadon marang kang merentah. Wa in ghaba, lan lamun ora ana anha saking wong wadon hafizathu, njaga ing wong fi nafsiha, wong wadon fi nafsiha ing dalem awake, wa malihi, lan harta bendane wong lanang. Ini dunia itu penuh dengan perhiasan. Perhiasan terbaik adalah wanita yang soleh. Ciri-cirinya kita wanita soleh itu idza ra'aitahu sarrathu, kalau dipandang itu menyenangkan. Wa in amaroha ata'athu, ketika diperintah dia taat. Dan ketika suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Kita lanjutkan. Oh, enggak, di sini ada keterangan yang disebut konatir al-muqantoroh itu apa? Saya bacakan aja. Jadi tadi kan disebutkan ada harta benda yang dikumpulkan. Ini saya baca di edisi aslinya. Fi miqdaril qanatiri ala aqwali wa hasiliha annahu al-malu al-jazilu kama qala al-dhahak wa ghirahu wa qila alfa dinarin. Yang dalam ukurannya konatir ini kan yang disebut mengumpulkan dunia atau uang sebanyak-banyaknya, itu ukurannya seberapa sih? Menurut kitab ini al-dhahak mengatakan alfu dinarin, 1000 dinar. 1000 dinar ya. Wakila alfa wa mi'ata dinarin, 100.000 dinar. Wakila isna asara alfan, 12.000 dinar. Wakila arba'una alfan, 40.000 dinar. Wakila situna alfan. Ini hitungan-hitungannya di dalam tradisi Arab yang disebut orang kaya raya itu berapa. Ini ukuran-ukuran zaman dulu saja. Mari kita lanjutkan. Berapa menit Pak Wisnu? Masih ada waktu. Satu ayat lagi. Ayat yang baik kita lanjutkan. Di halaman 493. Ayat 16 dan 17. Alladzina yaquluna yaiku wong akeh kang padha ngucap sapa wong akeh, Rabbana innana amanna
Do pangeran ingsun innana stuhune kita sedaya amanna iman percaya kita faghfir lana mugi panjenengan paring pangapura dhateng kita dzunubana dosa-dosa kita wa qina adzabannar lan mugi ngreksa panjenengan dhateng kita adzabannar saking geni neraka as-sabirina yaiku wong-wong akeh kang padha sabar wasodikina lan wong-wong akeh kang padha bener wal qanitina lan wong-wong akeh kang padha manut taat wal mustaghfirina bil ashar lan wong-wong akeh kang padha njaluk ngapura bil ashar kelawan ing dalam waktu sahur. Kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk kalau kita bangun tahajud itu banyak beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sepertiga malam menjelang imsak ya. Nah, nanti ini sudah menjelang Ramadan. Imsak itu artinya menahan diri, masaka yamsaku, menahan. Makanya kan disebutkan waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh. Yang terkenal ya, Ustadz Adi Hidayat sudah membuat hitung-hitungan. Tetapi gampangnya saja, imsak itu menahan diri. Karena itu kemudian para ulama membuat cara mekanisme supaya kita itu tidak bablasan nanti kalau azan terus belum selesai sahurnya. Maka 10 menit sebelum azan itu ada disebut imsak yang kita biasanya tarhim itu. Nah itu 10 menit. Tujuannya itu apa? Tujuannya menahan supaya wis imsak mandeko, bersiap-siap untuk sholat subuh. Sudah jangan nambah makan lagi. Jadi imsak itu menahan diri. Nah kalau kita terpaksa dalam 10 menit kita masih belum selesai, apakah boleh makan dan minum dalam imsak? Boleh. Boleh karena kalau kita melihat di surat Al-Baqarah itu kan kulu washrabu hatta yatabayyanal khaydul abyadu min. Jadi makan minumlah sampai kelihatan benang hitam ya karena ada fajar. Nah, fajar itu dulu yang penting ada fajar merah gitu ya. Tetapi kemudian karena kita sudah ada teknologi diberi jam subuh sudah jelas jamnya. Kemudian 10 menit sebelum itu kita diingatkan supaya kita sudah berhenti menahan supaya tidak makan minum lagi. Tetapi kalau dalam kondisi terpaksa tidak apa-apa sebenarnya. Waktu selesainya itu ya waktu terdengar azan itu tek gitu. Jadi 10 menit sebelum itu adalah waktu imsak kita siap-siap menahan diri supaya jangan sampai kebablasan. Tetapi kalau terpaksa sahurnya telat nggak apa-apa ya. Imsak tidak berarti nggak boleh makan, masih boleh. Tetapi hati-hati karena sudah masuk ke mendekati waktu subuh. Itu al-ashar. Ini waktu yang sangat mujarab untuk sangat oleh Allah doa kita akan diampuni. Orang-orang yang doanya itu apa? Ya doanya istighfar ya istighfar saja. Tetapi kalau kita baca ayat ini ya ini adalah orang-orang yang mengatakan apa yang dikatakan orang-orang alladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan apa yang dikatakan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang sabar, orang yang benar membenarkan ajaran Allah, orang yang taat dan orang yang munfikina itu orang yang infak dan orang yang minta ampun di dalam waktu sahur. Orang-orang yang minta maaf di waktu sahur, doanya itu apa? Kalau karena saya baca ayat ini, maka saya baca doa ini di waktu sahur ketika habis tahajud. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini doa orang-orang yang al-mustaghfirina bil ashar. Ini dalilnya orang-orang yang mohon ampun
kepada Allah pada waktu sahur. Doanya bunyinya itu ini. Karena saya memahami, kita pahami dari ayat ini. Jadi kalau habis salat tahajud, subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh, kita baca Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan seterusnya setelah itu kita boleh membaca doa-doa yang kita inginkan. Tetapi yang paling utama karena waktu sahur ini Nabi Muhammad SAW selalu menunggu sholat tahajud sampai dengan waktu sepertiga malam yang terakhir, mendekati waktu sahur itu. Disitulah Nabi Muhammad kemudian berdoa. Demikian ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua perintah yang sudah disampaikan dan sudah kita kaji pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.